Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang udah join ke ngobrol bareng. Tema episode pertama adalah kekuatan skrip dalam konten. Jadi kita akan di sini ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu atau salah dua ya. Salah dua itu namanya satu itu Mas Murhananto. Dan yang kedua itu Mas Melvi. Oke, kita tunggu para peserta yang mau masuk. Mas Frisky ini lagi connecting audio ya. Jadi kali ini kita akan ngebahas tentang konten ya, tentang konten membuat pengaruhnya. Pengen bikin konten tapi kita nggak tahu mau bikin apa sih sebenarnya. Kayak misalnya saya ini atau anggap aja saya bukan pelawak, tapi tiba-tiba saya pengen bikin skrip konten yang komedi. Gimana? Apakah bikin skrip dulu atau nonton cerita komedi dulu atau baca buku dulu? Nah, gimana itu ntar kita juga bahas sama bareng Mas Santo dan Mas Melvi di sini. Nanti juga akan kita bahas apa sih fungsi-fungsi skrip sebenarnya tuh fungsinya. Jadi ada beberapa, salah satu kita anggap aja konten YouTube, konten video, konten film, konten sitkom, itu fungsinya sejauh mana. Terus komponen skrip apa aja. Ada alur kah, ada tokoh kah, ada karakter kah, itu juga akan dibahas. Terus selanjutnya juga kita akan bahas gimana sih nih cara nulisnya, awal-awalnya gimana. Tuh. Nanti juga akan kita bahas cara membedakan nih konten atau adegan yang tanpa skrip dan dengan skrip. Jadi saya bahas dulu siapa aja sih yang akan berbicara kali ini. Yang pertama ya, Mas Muharananto. Mas Muharananto itu penulis skenario ya, bisa dibilang. Jadi ada beberapa karya-karyanya. Mungkin akan saya bacakan di sini penulis naskahnya. Salah satunya adalah Radio Repot. Radio Repot itu tayang di Trans TV, Klub Cita itu Persari Film, Bajai Bajuri Baru Trans TV, Tante Tuti Trans TV, Tawa Sutra Inhouse TV, Istana BBM Indosiar, Pengadilan Negara BBM Indosiar, Suami-suami takut istri Trans TV, Demi Masa Trans TV, Udin Bui Radio, Net Cafe di channel Udin Bui TV, MNC TV, dan Tarkam Trans TV. Selanjutnya juga beliau juga menulis di animasi ya, di animasi. Jadi tidak tertutup untuk ke ranah yang animasi. Kadang-kadang kan kontennya itu sebatas sitkom, film drama, serial. Nah, ini juga Mas Anto ini juga berkecimpung di dunia animasi. Pertama itu adalah Songgoh Rubuh, MNC TV, Kuku Rockyu, Si Entong Animasi, Kiko Animasi, RCTI, Happy Duck, dan Hing Up. Beliau tuh lulusan Institut Pertanian Bogor, jurusan Sosek ya, lulusan tahun 1990 lah. Lalu lanjutnya Universitas Trisakti, Magister Manajemen Pemasaran, lulus 2002. Oke, yang selanjutnya itu Mas Melvi Yendra ST. Nah, kalau Mas Melvi ini lebih banyak ke penulisan panjang ya, editor in chief, novel, dan mungkin saya bacakan sedikitnya Mas Melvi.
Itu dari 2001-2004 itu Aninda Magazine, Mizan Publika, Grafindo. Terus karya-karyanya juga ada di 2006 itu ada novel Lonely Joe, Beranda Group, lalu screenplay. Itu dia screenplay itu ada judulnya Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus. Lalu ada novel Rendezvous, penulis Hasanah Religi Nusantara. Coffee Bean Show, Harmoni Dalam, terus Kontrakan 3 Pintu, sama Tukang Ojek Pengkolan. Ini skenario screenplay ya. Oke, untuk kita nggak berlama-lama, mungkin kita akan ajak gabung nanti. Oh ya, untuk sebelumnya nanti akan kita buka pertanyaan, itu ada di live chat juga. Live chatnya di YouTube sudah di live streaming di akun Limitless Thing Event Organizer. Mungkin kalau ada ya teman-teman sanak saudara yang mau ngeliat, itu boleh di-share di Limitless Thing Event Organizer. Oke, sudah bisa bergabung dengan Mas Anto dan Uda Melvi lah ya panggilannya. Halo Mas Anto. Hai Mas Eko, apa kabar? Alhamdulillah. Halo, Uda Melvi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, pertama-tama kita akan ngobrol nih ya, kita ngobrol santai. Nanti akan kita libatkan peserta sini. Mungkin kita akan sapa dulu kali ya yang ada di sini. Mungkin ada Mas Daniel, ada Mas Aji, Muhammad Naufal, Mbak Kinanti, Mbak Lisa, Mbak Mutiara, Mbak Friski, Mila, Muklis, udah banyak nih. Jadi nanti kita akan bahas tentang kekuatan skrip dalam konten, Mas. Jadi awal-awalnya gini, Mas, ketika udah ranahnya banyak konten film, konten video, konten audio visual, konten animasi gitu kan. Itu kan inti core-nya itu ada di skrip. Jadi bagaimana menyampaikan apa yang mau disampaikan ke peserta. Bahkan yang saya tahu juga, bahkan penulisan skrip itu butuh riset. Jadi mungkin kita akan bahas dulu untuk pertama itu Mas Anto. Jadi akan membahas sedikit tentang Mas, ada ide nggak? Maksudnya ketika memunculkan untuk ide-ide itu dari mana? Untuk misalnya saya bukan orang komedi, tapi tiba-tiba harus bikin komedi, atau saya yang penakut tiba-tiba harus bikin skrip tentang horor. Ya kayak gitu. Mungkin boleh kita langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Anto. Mas Melvi boleh tunggu sebentar. Jadi Mas Melvi nanti lebih ke konten yang lebih panjang karena track recordnya juga novel-novel dan Oke, silakan Mas Anto. Baik, Mas Eko dan teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan dulu biar tahu lah, biar kenal, kita ngobrolnya nyantai, enak gitu. Nama saya pemberian orang tua itu Murhananto, tapi karena Jawa belakangnya To, saya panggil pendekannya Anto.
Saya lahirnya di Jakarta, tapi karena bapak saya tentara, pindah ke Malang, Mas Eko. Pindah ke Malang, bapak saya tentara, ibu saya perawat. Jadi itu menjadi latar belakang kehidupan saya. Saya anak, karena bapak saya tentara, ya pastilah punya pistol dan hobinya perang. Hobi perang, hobi tiarap. Jadi habis perang, nembak tiarap. Terus ibu saya perawat, masuk ke rumah bersalin. Sampai gitu saya lahir yang nomor 11 dari 12 bersaudara. Hanya gara-gara perang dan tiarap saja keluarga kami jadi 12 orang, Mas Eko. Dari situ, dari Malang saya sampai SMA, kemudian kuliah di Bogor. Qadarullah, jadi saya kuliah di Bogor karena dari Jawa nggak ngerti nih bahasa Sunda, belajar lah. Selain iya eta, saya diajarin apa kayak misalnya kasih yang agak panjang dikit, kasihlah saya ininya yang biasa disebut pantun orang Bogor lah. Tapi diajarinnya yang khas mereka. Tampolong kaleng belut Italian, tong ngomong gandeng gelut sekalian. Tampolong kaleng. Jadi urusannya begitu ketemu orang, saya bilang tampolong kaleng belut Italian, tong ngomong gandeng, gelut sekalian, artinya nantangin mereka berantem gitu ya. Itu hal-hal yang terjadi di kehidupan saya. Dari Bogor dengan kondisi pengalaman Jawa, kemudian pengalaman Sunda, saya ke Jakarta, merantau, kemudian saya menikah. Dalam kondisi menikah itu ya salah satu yang saya ingat ya, saya berada dalam kondisi masih nyari kerja, menikah tahun 93. Saya menikah, istri saya minta, bulan madu dong, kemana? Keliling Indonesia. Nggak kurang akal saya ajakin, oke, kita berangkat keliling Indonesia. Saya ajakin ke Taman Mini, saya anterin ke 24 provinsi. Maksud saya, itu kekuatan dari skenario, Mas. Saya nggak mampu, saya kebetulan diberi bekal tidak mampu bicara sebagai stand up comedy. Repot kan? Sementara saya nggak bisa stand up comedy, saya bikin konten, ya pasti saya jadi garing. Kondisinya seperti itu pada kebanyakan teman-teman yang mau bikin konten. Nggak semua loh dikasih kesempatan untuk mendapatkan kemampuan storytelling yang bagus. Itulah sebabnya kita membutuhkan skenario. Nah, skenario ini sebenarnya bagian dari proses produksi konten adalah bagian perencanaan. Selain ide, pertanyaan Mas Eko tadi, ide. Setelah beberapa kali tulis skenario, gitu, kemudian saya memberikan formula, Mas Eko. Formulanya, saya masuk pasar. Saya masuk pasar, saya lihat ada orang jual daging, jual tahu, ada pengemis, ada tukang angkut, segala macam. Saya memberikan formulanya adalah mencari ide dengan konsep pasar. Pasar itu adalah P-A-S-A-R. P itu personal. Jadi kalau nyari ide, lihat aja orangnya. Nama, Eko Adrianto, hobi, tempat tanggal lahir, bapaknya siapa, kayak saya tadi itu. Saya cerita tentang ayah saya yang punya pistol. Ya pistolnya saya ceritain kemana-mana. Itu ide cerita. Saya sebagai anaknya ibu yang perawat, ya saya akan dapat cerita, wawasan tentang kehidupan perawat. Pada waktu di Bogor, kehidupan saya ya Sunda. Nah, kekayaan itulah yang kemudian melekat pada karakter si tokoh. Itu ide sebetulnya. Contoh lah Mas, kalau dulu kita pernah ngomong, katakanlah misalnya salah satu tokoh yang teman-teman mungkin kalau anak-anak milenial udah nggak tahu gitu, katakanlah misalnya Oneng lah gitu. Oneng itu siapa sih? Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Hobinya apa? Kelemahannya apa? Kelebihannya apa? SD di mana? SMP di mana? Kegiatannya apa? Trauma apa? Sakitnya apa? Segala macam. Itu P, personal.
Yang kedua adalah aktivitas. Aktivitasnya apa? Ibu rumah tangga. Kemudian dia juga salon dan segala macam. A itu aktivitas. S-nya adalah sosial, kehidupan arisan, kehidupan pengajian segala macam. Kehidupan main bola, kehidupan mancing, itu sosialnya. Kemudian A yang kedua adalah alam sekitar, lingkungan yang ada di si karakter itu. Jadi kalau misalnya seseorang mau menggali ide cerita dari salah satu karakternya, dia lihat aja, coba lihat apa yang dilakukan di alam sekitarnya. Apakah pantai, apakah gunung, apakah kehidupan pasar, apakah kehidupan gang sempit, apakah kehidupan kota makmur, kehidupan Jakarta yang glamor dan segala macam. Itu alam sekitar. Yang kelima adalah R, religi atau keyakinan. Religinya apa? Religi nggak terkait dengan agama, Mas Eko, tapi terkait dengan keyakinan. Misalkan, aku tuh kalau habis makan ubi, langsung mules dan kentut-kentut. Itu nggak usah diceritain kentut-kentutnya, tapi karakternya sebagai religi. Saya kalau pergi nggak pakai jaket, naik motor, pasti masuk angin. Saya kalau pergi hari Selasa, itu pasti dapat duit. Tapi kalau saya pergi hari Rebu, pasti saya ada musibah. Itu keyakinan. Kalau duduk di depan pintu sambil ngobrol, itu nanti kena apa-apa gitu. Itu keyakinan. Keyakinan itu religi, ada yang pada dirinya sendiri berdasarkan pengalaman, ada yang berdasarkan informasi dari orang tua sebelumnya atau budaya. Karena saya orang Jawa yang pernah tinggal di Sunda, kemudian tinggal di Jakarta, keyakinan atas religi itu menjadi kaya. Jadi kuncinya mencari ide, Mas, adalah kekayaan pengalaman kehidupan. Maka jangan bergaul dengan sebanyak orang, kemudian ngobrol dengan sebanyak orang, kemudian lakukan hal-hal yang belum pernah. Kalau perlu naik kereta, ada teman saya yang dari idenya itu naik kereta waktu itu masih padat itu segala macam. Di situ dia mencari ide. Ada yang pekerjaannya mencari ide itu dengan cara misalnya nama saya Joni, teman saya itu Joni namanya, hobinya kalau nggak dapat ide dia nyapu, ngepel dulu tempat yang itu. Bahkan ada orang lain suruh minggir-minggir dulu, itu cari ide. Ada yang cari idenya itu diem, ada yang idenya itu beberes, ada yang idenya itu ngopi dulu, ada yang idenya main gaple. Sebelum melakukan ritual itu dia nggak dapat ide, itu nggak apa-apa. Tapi sebagai karakter, itu adalah religi atau keyakinan. Nah, kalau mencari ide, kira-kira konsepnya menurut saya sih seperti itu, Mas Eko. Sementara kalau kita bicara tentang skenario dalam konten, sebenarnya kalau anak-anak teman-teman ini milenial ini mau bikin konten, baik televisi, web series, YouTube, animasi atau segala macam, sebenarnya ini kan ada dua karakter ya. Karakter pertama adalah karakter yang dilakukan sendiri, ya sutradaranya, ya dia itu pemain, talentnya, kemudian dia audio editor, dia ngupload sendiri segala macam. Yang kedua tim. Kalau karakter pertama, Mas, itu mungkin gampang, semuanya ada dalam kepalanya. Tapi kalau ada tim, paling tidak 2 orang saja, maka kita harus menyamakan persepsi dengan tim itu. Fungsi skenario salah satunya adalah menyamakan visi dan misi atas tim atau kru untuk melakukan proses produksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa film itu selesai di skrip. Jadi maksudnya gini, ya kalau dalam proses produksi kemudian kita masih gontok-gontokan pada saat syuting, biayanya mahal. Atau pindah-pindah set gitu, kalau diskusi, jangan di sini, jangan di situ. Padahal kita sudah ada di lapangan. Apalagi kalau kita bicara tentang konten animasi, yang karakternya itu memang harus disiapkan, kemudian rigging, modeling, texturing, set environment, itu semua disiapkan dulu. Tanpa skenario, semuanya berantakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibarat membangun sebuah bangunan, arsitektur, maka skenario adalah desain yang dibuat oleh arsiteknya.
rancangannya seperti ini, kekuatannya seperti itu. Nanti akan diterjemahkan dalam proses membangunnya oleh sutradara dengan timnya. Nah, kemudian ya, berikutnya adalah skenario adalah suatu proses untuk melakukan proses efisiensi, efektivitas produksi, mengurangi biaya, mengurangi budget, mengefisienkan lokasi, waktu, dan segala macam terkait dengan kesepakatan atas apa yang akan dilakukan pada waktu produksi. Nah, kalau kemudian kita menyebutkan bahwa skenario itu adalah bagian dari sebuah perencanaan atas konten, maka ruang yang diberikan kepada penulis skenario adalah ruang untuk menerjemahkan apa yang sudah disepakati. Kalau ada produser, kalau ada sutradara dan penulis skenario, itu adalah triangle. Mereka harus sepakat atas apa yang akan diproduksi. Jadi, kalau produser ngomong, ini yang keren adalah anak-anak. Film anak-anak, komedi, musikal. Waduh, ini udah komedi, musikal, anak-anak. Itu susah itu. Tapi, kalau udah disepakati itu, ruang yang diberikan kepada penulis skenario adalah ruang kreatif untuk menerjemahkan apa yang dimaksudkan oleh si produser. Setelah diterjemahkan, maka dengan diskusi dengan sutradara, maka sutradara dalam konteks di lapangan memproduksi itu memvisualisasikan apa yang sudah ditulis oleh penulis skenario. Jadi pada saat nanti hasilnya ide apa yang disampaikan oleh produser kepada sutradara melalui skenario itu tepat. Artinya penulis skenario itu adalah jembatan untuk menerjemahkan apa yang dimaui oleh produser. Walaupun dalam konteks sekarang kita tahulah bahwa produksi itu produsernya ya Mas Eko, penulis skenario Mas Eko, kemudian sutradaranya Mas Eko, pemainnya Mas Eko, atau single fighter seperti itu, nggak apa-apa. Tapi kalau ditulis skripnya, maka akan terencana dengan baik. Tapi umumnya fungsi skenario itu adalah menjembatani antara ide dengan eksekusi. Bagi beberapa orang yang karakternya seperti saya, udah Melvi gitu, yang nulis skenario, biasanya sih memang nggak mau tampil di depan kamera, Mas. Biasanya sih memang hanya ada di belakang layar. Itu tuh biasanya karakternya memang seperti itu. Dan itu salah satu fungsi bahwa keterlibatan kita adalah menuangkan ide tadi. Oke, salah satu hal yang paling penting juga fungsi skenario adalah memberi ruang pekerjaan bagi penulis skenario supaya dapat honor, Mas. Itu yang terakhir tapi yang paling penting sebetulnya. Gitu Mas Eko, jadi dari saya seperti itu. Monggo. Oke. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan yang mengganjal. Jadi kan gini, kalau kita berbicara tentang kaum milenial ya Mas. Iya. Kalau berbicara kaum milenial ini kan dia lebih lebih taktis gitu, lebih kemana-mana. Bahkan tujuan sekarang untuk destinasi wisata, pengalaman pengunjung itu adalah kaum milenial. Iya. Bisa dikatakan kaum milenial ini adalah banyak pengalaman lah. Kalau bahkan di tempat yang saya belum pernah kunjungi, anak-anak milenial udah ke sana. Ya. Nah, mereka ini kasarnya lebih banyak pengalaman untuk jalan-jalan atau lebih taktis lah, lebih gampang, lebih mudah. Nah, tapi mereka bingung untuk mengungkapkan pengalaman-pengalaman mereka. Jadi kan kalau misalnya Mas Anto tadi sadar bahwa Mas Anto pernah
maksud bukan pernah ya, berkeluarga, berkakak adik, orang tuanya apa, sebagai apa, ibu sebagai apa. Nah, anak milenial ini mereka itu sebenarnya lebih dekat sama keluarganya pertama, terus lebih taktis karena pergi kemana-mana, bahkan banyak promo-promo liburan itu ditujukan kepada kaum milenial. Nah, bisa dikatakan adalah banyak pengalaman. Mereka ini tetap bingung mau mengungkapkan cerita pengalaman-pengalaman mereka. Dengan kata lain adalah ketika mereka sampai ke lokasi ini, kita berbicara dengan konten vlog ya Mas ya, tanpa atau dengan skrip. Jadi mereka langsung tiba di lokasi, terus berbicara, saya ada di sini, atau kasarnya saya ada di Monas nih, kita lihat yuk Monas, dia nanya-nanya, terus setelah selesai ternyata ada satu konten atau satu titik yang belum dia datangi, akhirnya nyesel, dia harus balik lagi, kok gua kemarin nggak dapet. Yang pertama adalah gini Mas, yang saya mau tegasin, pertama riset itu berapa persen sih pentingnya? Yang pertama itu berbicara konten vlog, konten, atau kadang-kadang beberapa konten video atau skrip komedi, skenario itu ada yang memang out of reset. Ya. Jadi mungkin antara penulis skenario mungkin tahu, cuman kan penulis skenario yang tadi bilang Mas Anto adalah jembatan seorang produser ke arah penonton kasarnya, itu kan jadinya ada kayak sedikit miss. Emang iya ya? Maksudnya apa iya begitu gitu kan? Maksudnya apakah ini lumrah? Maksudnya kan tadi balik lagi bahwa konten-konten yang Mas Anto bilang berkarakter, bahwa misalnya di satu daerah itu tidak boleh, kalau belum kawin tidak boleh jembatan. Apakah hal itu kan ditayangin, ditonton lah sama yang beda kultur. Apakah itu harus ditayangin atau ada penjelasannya, atau memang lebih baik ini nggak usah? Jadi pemilihan riset yang harus ditampilkan itu sejauh mana Mas? Jadi ada dua. Sejauh berapa persenkah pengaruh riset yang pertama, yang kedua itu memilah-milah hasil pengalaman atau hasil riset itu untuk dituangkan ke dalam skenario, gitu Mas. Ya, Mas Eko, prinsip dasarnya penulis skenario itu di dalam kategori film kan ada yang realis, ada yang fiksi, ada yang imajiner, kan seperti itu ya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang kondisi alam yang real, maka riset itu menjadi bagian yang paling penting. Kalau saya bilang kekuatan pengalaman, kemampuan wawasan, kemampuan membaca, mengetahui dan melakukan riset itu wajib. Kalau ditanya berapa persen, saya sangat tergantung dengan kontennya. Tapi wajibnya wajib ain. Setiap penulis skenario harus melakukan proses riset, memperluas wawasannya, banyak membaca, banyak ngobrol dengan orang. Artinya, kekuatan riset ini, walaupun kemudian dia akan membuat konten yang imajiner, katakanlah ruang angkasa, kekuatannya adalah riset, kekuatannya adalah membaca, mencari referensi atas apa yang dia buat. Jadi, film yang baik adalah film yang mampu membuat penontonnya percaya walaupun itu fiksi. Contohnya lah, pada saat kita nonton Jurassic Park, apakah betul ada? Tapi itu secara riset meyakinkan penontonnya bahwa itu betul terjadi gitu. Kekuatannya dari apa? Dari riset, Mas. Bahwa dia akan menghadirkan dinosaurus, akan menghadirkan binatang purba dari konsep apa? Dari konsep yang secara ilmiah terbukti, yang secara ilmiah masuk akal. Itu kekuatan riset.
Jadi kalau tanpa riset sebetulnya konsepnya adalah film ini dikhawatirkan tidak mampu meyakinkan penontonnya atas apa yang kita sampaikan. Yang kedua yang terkait dengan kunjungan, tadi Mas Eko bilang kalau anak-anak ini nge-vlog di suatu lokasi, katakanlah udah rumahnya di Jakarta, katakanlah misalnya, udah sampai Banyuwangi, apa sih yang ada di sana sebelum kehilangan momen karena waktu dan efisiensi, riset dulu, harus riset dulu. Sebutlah Mas, Kota Malang. Saya tinggal sampai gede lah ya, sampai SMA di Malang. Oke, kalau misalnya Malang itu mau ngevlog Malang dalam hitungan 3 hari, dari mana dulu? Dari gunung dulu, Bromo. Dari Bromo turun lagi ke Tumpang. Di situ ada candi. Itu kemudian ke tengah kota. Di tengah kota itu ada beberapa heritage-nya Kota Malang. Dari situ agak ke timur, ke barat, ke arah Batu. Oke, di Batu ada apa saja. Kemudian Pujon. Kalau dia melakukan riset, maka plot, waktu, durasi, efisiensi itu mampu. Walaupun, saya katakan tadi, yang disebut dengan skenario, itu bukanlah skenario yang harus ditulis. Ada beberapa jenis skenario. Satu, kalau penulis, pemain, sutradara, kayak teman-teman nge-vlog sendirian, atau sama adiknya, atau sama bapaknya, sama pacaran, segala macam. Itu direkam dalam kepala dalam frame skenario. Frame-nya skenario, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kalau kita bicara tentang dunia panggung dulu Sri Mulat, itu nggak ada skenario-nya, Mas, yang tertulis. Namanya treatment. Dalam konteks itu, Pak Teguh sebagai sutradara ngomong, Juju, kamu nanti jadi ibu. Kamu istri dari Asmuni. Kepeng, kamu jadi pembantu. Oke, Mas, ini. Dulu seperti itu. Betul. Karena apa? Mereka sudah memahami karakternya masing-masing. Di dunia yang sekarang pun, banyak sekali produksi-produksi yang kemudian hanya menggunakan treatment tanpa skenario. Oke, sebutlah. Oke, A keluar pakai gitar. Oke, dari gitar itu kemudian nanti masuk ya, kamu setelah dia ngasih kode, udah stand up-nya habis, kasih kode, kamu masuk, kamu minta lagu, itu banyak yang treatment. Artinya, treatment itu hanya plotnya saja. Dalam konteks produksi yang lebih kompleks, lebih complicated, dalam sinetron, film, layar lebar misalnya, tanpa skrip, itu akan sangat berat. Karena krunya banyak. Dan tidak dalam satu tim yang utuh, dan mereka harus memahami sebuah produksi yang dipahami bersama. Jadi sekali lagi nggak ada masalah Mas Eko kalau seandainya dia nge-vlog tanpa skenario yang tertulis, tapi frame cara berpikir skenario itu sudah ada. Ini karakternya siapa, set lokasinya di mana, tujuannya apa mau membuat sedih, membuat gembira, berbahagia, nostalgia, atau apa. Itu ada dalam frame-nya. Boleh, nggak apa-apa. Nah, kira-kira seperti itu lah Mas Eko. Oke, nah ini juga sambung ke Mas Melvi ya. Tadi ini kan Mas Santo bilang tentang riset itu wajib ya, Mas Melvi. Oke. Ya. Nah, aku mau nanya sama udah Melvi panggilannya kali ya. Udah Melvi aja. Ya. Nah, ini aku pengen tanya juga ke Mas Melvi karena Mas Melvi udah Melvi kan ada juga penulisan novel dan publis yang lainnya. Nah, riset, kasih bocoran riset pengalaman riset Mas Melvi. Jadi kasih kita gambaran bahwa ternyata wajib nih tentang skrip yang tadi Mas Santo bilang ada 2, yang di kepala dan yang ditulis. Nah, jadi kan paling enggak Mas Melvi bisa cerita riset paling paling gokil, paling lama, paling jauh gitu kan. Itu apa dan tentang apa skenarionya? Boleh, Mas? Ya. Oke. Makasih Mas Eko. Perjalanan karir saya
sebagai penulis skenario itu, saya cerita dikit dulu ya. Boleh. Dimulai tahun 2000, kalau nulis skenario 2008. Tapi kalau untuk menulis yang lain itu sudah dimulai dari kelas 6 SD sebenarnya. Saya dulu pertama kali itu nulis puisi di majalah Ananda. Nggak tahu Mas Eko masih ingat nggak majalah Ananda? Itu generasi awal majalah anak-anak Indonesia yang mungkin seumuran dengan Bobo kali ya. SMP saya mulai nulis cerpen di majalah lokal, koran lokal, sama majalah Hai dan majalah Gadis waktu itu di Jakarta. Ya. Terus SMA mulai belajar nulis novel. Alhamdulillah tahun 89, tahun berapa ya, novel pertama saya itu terbit. Saya masih kuliah semester 5 kalau nggak salah. Nah, tahun 2008 saya mulai tertarik untuk menulis skenario. Alhamdulillah waktu itu dicemplungin ke sebuah ya disebut PH lah, waktu itu masih writing group, dan langsung dapat jadi belajar sambil bekerja. Jadi waktu itu saya alhamdulillah langsung ya ini mungkin salah satu proses kreatif yang saya syukuri ya. Jadi mungkin teman-teman banyak yang mungkin berdarah-darah dulu untuk mencari bagaimana sampai akhirnya konten skrip saya bisa tayang. Halnya saya waktu itu begitu bergabung dengan komunitas PH ini, itu langsung produksi Mas Eko gitu loh. Oke. Itu singkat cerita perjalanan karir saya sampai sekarang tuh saya masih menulis. Alhamdulillah sekarang nih lagi jalan Amanah Wali 4 yang di RCTI. Nah, kalau berkaitan dengan pertanyaan Mas Eko tadi, riset yang paling gokil yang pernah saya lakukan untuk menulis skrip itu sekitar tahun 2012-2013 itu saya riset film Borobudur, film layar lebar di Yogyakarta dan Malang tuh sekitar hampir 4 bulan. Ini film layar lebar, project dari Departemen Pendidikan Nasional waktu itu untuk film bergerak ya. Jadi kan waktu itu ada program film yang diputar ke berbagai daerah. Nah itu salah satu film yang akan diproduksi untuk itu gitu loh. Jadi sampai saya riset ke Malang, ke Borobudur itu memang langsung riset ke Borobudur, berhubungan dengan lembaga budaya yang ada di sekitar Borobudur, masyarakatnya, bahkan mewawancarai para pedagang yang ada di sekitar Candi Borobudur juga. Ya riset seperti itulah. Nah seperti yang disampaikan Mas Anto tadi, riset yang kita lakukan untuk skrip skenario itu bukan cuma hal-hal yang bersifat data ya. Kalau data kan lebih kepada deskripsi atau keperluan kita untuk deskripsi cerita. Tapi yang dibutuhkan dalam skrip saya waktu itu adalah saya ingin mengcapture bagaimana masyarakat Malang bertutur, masyarakat di sekitar Candi bertutur, apa yang terjadi di tengah masyarakat pedagang di sekitar Borobudur ketika Borobudur misalnya tutup gitu loh. Ya, hal-hal seperti itu Mas Eko. Jadi itu sampai 4 bulan karena memang cerita yang saya tulis waktu itu butuh pertanggungjawaban riset yang lumayan karena waktu itu juga disupport sama
4 orang peneliti dari UI gitu loh. Jadi yang melakukan riset ini adalah para peneliti. Nanti hasil riset mereka itu nanti yang akan saya olah menjadi skenario gitu. Itu kalau cerita soal. Kalau riset-riset yang lain seperti yang dikatakan Mas Anto tadi, sebenarnya setiap hari ketika kita bergaul dengan tetangga, ngobrol dengan tukang sayur gitu, atau ngobrol dengan anak sendiri, itu sebenarnya kita sedang melakukan riset. Kalau kita menyadari, kita sebagai penulis harusnya punya punya kemampuan untuk menyerap itu semua gitu loh. Misalnya ada tetangga yang cara ngomongnya lucu. Cara ngomong lucu ini maksudnya kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat tiga tuh nyampur aduk topiknya. Kan ada orang yang seperti itu ya. Jadi terbang ke sana, terbang ke sini. Jadi mencar-mencar topik cerita dia itu kan menjadi suatu karakter yang unik yang buat penulis harusnya dicatat. Harus diingat gitu loh, harus diingat, di capture biar nanti suatu ketika kita butuh karakter seperti itu, kita bisa pakai gitu loh. Itu kan riset yang nggak sengaja kita lakukan sehari-hari gitu. Kekuatan skrip kita juga akan semakin mumpuni kalau karakter yang kita tampilkan juga kaya gitu loh. Makanya dalam sebuah skenario kalau misalnya pemainnya karakternya ada 10 tapi cara ngomongnya sama semua, itu nggak menarik gitu loh. Iya. Kan tokoh A temperamen, tokoh A agak on misalnya seperti itu. Kan itu kan berbeda cara berbicara mereka berbeda gitu loh. Cara mereka menyikapi sebuah kejadian, cara mereka mengatasi sebuah persoalan yang mereka hadapi, ini dalam cerita ya, itu kan pasti berbeda gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan harus kita riset gitu loh. Misalnya saya nulis skenario tentang orang kampung saya, orang Padang misalnya gitu. Itu kan cara ngomongnya pasti beda dengan orang Sunda. Cara ngomong juga pasti beda dengan orang Jawa atau orang Medan gitu. Nah, itu kan sebuah proses, kembali lagi ke soal riset, sebuah proses yang harus dilakukan. Nah, riset nggak harus kita lakukan dengan cara bepergian seperti para peneliti, enggak gitu loh. Kalau zaman sekarang kan sudah sangat gampang ya Mas, teknologi sudah sangat canggih, bahkan hanya dengan modal laptop, koneksi internet, itu kita bisa riset kan gitu loh. Kita bisa riset, kita bisa kumpulkan banyak bahan, kita baca. Belum lagi dengan sumber buku yang mungkin sekarang sudah sangat melimpah gitu loh. Demikian kira-kira Mas Eko untuk sementara. Oke, ini juga ada pertanyaan langsung ya, langsung jadi di chat. Kita belum buka tapi nanti saya tampung dulu ke Mas Melvi dan ke Mas Anto. Jadi apa yang dibahas dengan Oda Melvi, sebenarnya saya teringat lagi dengan pengalaman baru-baru hari inilah, teman saya tawarin ikut ngobrol bareng tentang bagaimana kekuatan skrip dalam konten, tentang skenario, skrip dan lain-lain. Dia belum sama sekali tahu apa itu tentang skrip dan skenario. Akhirnya dia mencoba untuk cari di Google, Mas Melvi. Yang keluar adalah bagaimana skenario Cina terhadap Amerika, bagaimana skenario embargo Arab terhadap dunia. Dia pikir ini adalah ngobrol bareng tentang politik, Mas. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan skenario tadi yang mungkin sudah dibahas sama Mas Anto bahwa ada yang sebagai mindset, ada yang ditulis sebenarnya. Nah, pengen coba kasih penjelasan dikit. Saya jadi teringat kata-kata itu, skenario yang dicari yang keluar nih, bahkan nih kalau mau dicoba sekarang skenario pasti yang keluar itu skenario Amerika terhadap embargo minyak bumi.
Nah, coba mungkin sedikit ceritakan tentang apa itu skrip, apa itu skenario, apa bedanya skrip. Ini bukan jenis-jenis skrip ya. Jadi apa skrip yang pendek dan skrip yang panjang? Mas Melvi kan ada novel, ada film atau ada apa? Itu Mas. Oke. Makasih Mas Eko. Jadi ini lebih kepada definisi sebenarnya ya, definisi dan bentuk-bentuk skrip itu seperti apa. Benar itu. Kalau novel, cerpen kan juga skrip ya. Novel, cerpen juga skrip. Kalau kita ketik di Google skenario, tentu saja banyak sekali yang akan muncul. Termasuk skenario Amerika menghancurkan bla 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 segala macam. Terus skenario seorang istri untuk menipu suaminya, atau suami ingin punya skenario untuk biar aman selingkuhnya segala macam. Itu kan akan banyak sekali. Jadi yang disebut skrip itu ya naskah gitu loh. Skrip adalah naskah. Bentuknya kan macam-macam. Mulai dari prosa, puisi, drama gitu loh. Nah, skenario ini sebenarnya masuk kategori drama sebenarnya. Kalau skrip naskah cerpen udah jelas, itu cerpen panjangnya berapa, topik yang dibahas juga seberapa. Kalau novel kan topik yang mungkin lebih luas, lebih dalam, lebih panjang, dan juga novel kan minimal misalnya anggaplah 100 halaman gitu loh. Itu kan skripnya akan panjang. Bentuknya juga berbeda. Nah, kalau skenario atau skrip untuk kebutuhan produksi sebuah tayangan video atau yang kita kenal seperti film, sinetron, itu kan formatnya juga berbeda gitu. Jadi format skenario itu lebih ke drama gitu. Jadi ada komponennya adalah karakter, ada lokasi, ada deskripsi, ada dialog. Jadi kalau untuk skenario yang dimaksud skenario film, skenario sinetron, yaitu komponennya seperti itu. Formatnya mungkin teman-teman yang mencari di Google itu ketiknya itu skenario sinetron atau skenario film. Jangan skenario aja gitu loh. Itu karena kalau skenario aja nanti cakupannya sangat luas. Seperti Mas Eko bilang tadi, bisa jadi skenario Amerika gitu untuk memindahkan manusia ke Mars segala macam gitu. Ya. Oke, Mas. Nah, ini juga ada komponennya. Tadi kan apa isi-isinya. Jadi aku pengen tanya, komponen-komponen yang ada. Jadi ini balik lagi nih. Jadi kan ini bisa dijadikan konten nih, apa pengalaman saya terhadap teman saya. Jadi ini akan saya ulang-ulang terus supaya saya ingat bahwa teman saya ini, nah komponennya isinya apa aja. Ada yang beberapa teman-teman yang bikin konten atau bikin konten itu skripnya berasal dari jokes Twitter, jokes Instagram. Ini kan karena kemampuan mereka sadar bahwa gue harus cari di mana nih. Oke, saya akan cari di internet. Internet yang paling dekat adalah Instagram, Twitter, Facebook. Itu kan sering tuh Mas, yang joke-joke itu. Nah, sebagian ada yang istilahnya apa ya? Aku nggak tahu kata-kata dalam dunia skrip bahwa mengaplikasikan jokes di Instagram, Twitter dan lain-lain dijadikan ke dalam suatu skrip. Nah, akhirnya yang kita tonton di televisi, di YouTube, di Instagram hampir seragam, Mas. Hampir seragam. Nah, ini aku pengen tahu komponen-komponen skrip yang bisa jadi kekuatan misalnya salah satu skrip ini kekuatannya adalah satu orang yang dari jahat jadi baik. Satu lagi sama juga dari jahat jadi baik. Cuman beda daerah, beda karakter. Cuman konten core intinya adalah dari jahat berubah jadi baik. Misal boleh kasih contoh kali ya, Mas ya. Misalnya para pencari Tuhan dan preman pensiun. Core intinya adalah dari jahat berubah jadi baik.
Nah, aku pengen tanya, komponen script yang bisa jadi kekuatan sebenarnya kita apa namanya adu bahwa ini bukan ngomongin fresh ID, tapi gimana caranya kita cocok-cocokin sama masyarakat tadi yang bilang. Ya. Oke, Mas Eko. Jadi ini sebuah konten, sebuah tayangan, apapun ya, film, sinetron, vlog, atau bahkan mungkin stand up komedi, itu kan punya semuanya berawal dari sebuah premis. Premis itu apa? Premis itu adalah sesuatu yang mau kita sampaikan gitu. Bahasa sederhananya seperti apa sih yang mau kita sampaikan ke penonton lewat tayangan ini gitu. Misal kalau premis preman pensiun adalah preman yang bertobat, yang berusaha untuk menjadi orang baik gitu. Itu premis gitu. Jadi satu premis preman yang sudah bertobat dan ingin menjadi orang baik itu akan menjadi acuan kita untuk mengembangkan cerita. Dari premis kita lanjut ke sinopsis. Sinopsis itu akan menguraikan premannya siapa, premannya punya asalnya dari mana, cara bertuturnya seperti apa, persoalan mereka apa, terus apa yang akan terjadi dengan mereka ketika mereka ingin bertobat, itu dirangkum dalam sinopsis. Nah, sinopsis nanti dikembangkan lagi menjadi ada yang menyebutnya treatment, ada yang menyebutnya sebagai storyline. Jadi storyline itu sudah masuk ke urutan-urutan adegan. Nah, anggaplah kita misalnya kita kaji misalnya salah satu sinetron yang fenomenal, Para Pencari Tuhan misalnya. Itu kan berkisah tentang 4 orang preman yang nyasar di sebuah musola. Di musola ada Pak Haji, dan musola itu berada di lingkungan sebuah masyarakat gitu. Nah, ketika kita menulis sebuah cerita, setiap penulis itu harus beranjak kepada satu permasalahan. Jadi ketika kita menulis sebuah skenario, sebuah episode dari skenario, kita harus mengangkat dulu sebuah permasalahan. Kita cari permasalahannya. Karena kalau kita nggak punya permasalahan, kita nggak punya bahan untuk dibahas. Jadi kita beranjak dulu dari sebuah persoalan. Idenya apa? Misalnya satu orang preman ingin bertobat, istrinya nggak setuju. Misalnya seperti itu ya. Itu kan sebuah persoalan. Kenapa istrinya nggak setuju? Karena kalau dengan jadi preman, uang masuk setiap hari, ada penghasilan. Tapi kalau dia berhenti jadi preman, bertobat, otomatis dia nganggur, bisa jadi. Seperti itu kan sebuah persoalan. Nah, itu nanti yang akan kita uraikan menjadi sebuah skenario cerita gitu. Nah, nanti ada karakter-karakter yang mendukung, misalnya temannya si preman, anaknya si preman, atau lingkungan si preman yang akan mempengaruhi persoalan yang sedang dihadapi oleh preman tadi gitu loh. Nah, seperti yang Mas Eko bilang tadi, kenapa sebuah tayangan ketika misalnya ada sebuah joke, tiba-tiba semua tayangan sama. Yang konten kreator ini bikin anggaplah skenario sebuah sinetron tiba-tiba menampilkan dialog yang sama dengan sinetron yang lain. Itu sebenarnya bisa aja terjadi gitu loh. Tapi sebaiknya tidak kita hindari gitu loh. Jadi kalau tim kreatif dari sebuah tayangan itu riset dengan baik, biasanya hal seperti itu tidak akan diloloskan. Misalnya kalau bahkan kita punya adegan yang mirip aja dengan sinetron yang lain, itu pasti akan di delete, akan di take out gitu loh. Bahkan mungkin mungkin kunci pertama di penulisnya, di sutradaranya, di produsernya kan akan baca gitu. Semua itu akan diminimalisir
agar konten kita tuh benar-benar se-original mungkin, semenarik mungkin, kalau perlu berbeda dengan yang lain. Seperti itu. Oke, siap Mas. Ya. Berarti dengan kata lain adalah kalau misalnya ini kita berbicara teman-teman penonton bahwa melihat bahwa melihat ini bukan satu-satunya kesalahan ya, kalau kita bilang kesalahan ya Mas ya, anggap aja kesalahan, bahwa bukan satu-satunya kesalahan dari penulis skenario. Tadi bilang Mas Santo bahwa kita itu adalah segitiga ya Mas Santo. Ada produser, ada sutradara, dan ada penulis. Nah, penulis ini adalah jembatan dari sang produser. Tadi Mas Santo udah bilang begitu bahwa ketika suatu produksi, satu konten sudah ditayangkan, jadi netizen bilang penonton atau pasar atau masyarakat melihatnya kan ya agak merendahkan harkat dan martabat seorang penulis kayaknya sih. Tapi memang kalau dilihat ya dari pemaparan Mas Anto dan Mas Melvi bahwa riset itu bahkan Mas Melvi bilang sampai 4 bulan atau katakanlah ada beberapa teman yang harus nginep ke rumah, misalnya dengan konten juru masak dia harus menginap di rumah makan atau segala macam. Nah, ini kita akan sampaikan bahwa kekuatan skrip sebenarnya adalah berdasarkan riset pertama tadi. Ya. Riset itu Mas Santo bilang wajib. Oke, yang kedua adalah lanjut lagi kita anggap bahwa premis itu yang bisa membangun karakter yang kuat dalam konten. Jadi apa bedanya premis A, premis B, premis C gitu dalam sebuah konten. Bahkan kalau kita lihat, mungkin teman-teman yang ada di sini bisa dilihat bahwa ada beberapa konten selain sinetron, selain film itu memang hampir seragam ya sebenarnya. Ini kan balik lagi ke dunia industri ya Mas Santo. Ya betul. Industri. Jadi kalau misalnya mau mulai melakukan penulisan skenario, jadi memang harus pertama adalah sadar dulu bahwa dari diri kita itu punya basic script. Basic naskah. Jadi yang udah bilang Mas Santo bahwa udah Melvi dan Mas Santo bilang tadi cerita-cerita yang bahkan Melvi itu udah nulis cerpen, nulis puisi, itu kan bisa jadi salah satu ide. Nah, ini aku ada pertanyaan ya Mas dari beberapa teman-teman yang chat. Jadi untuk ke Mas Santo. Mas Santo itu jadi apa yang harus dimiliki oleh seorang scriptwriter? Misalnya, apakah saya harus mempunyai kelebihan dalam berbahasa atau dan lainnya? Nah, ini juga dia bilang bahwa apakah ada urutan tata bahasa atau saya harus belajar bahasa Indonesia, karena belajar bahasa Indonesia dari SD sampai kuliah itu ada dan dia masih bingung untuk menulis skenario. Jadi urutannya harus gimana? Pertama, apa yang harus dimiliki oleh seorang scriptwriter atau bahasa? Oke, Mas Santo silakan dulu. Oke, Mas Eko dan penanya, teman-teman semuanya, sebetulnya persis apa yang dikatakan udah Melvi, bahwa menulis skenario, konsep dasarnya dimulai dari ide. Dari ide itu disarikan menjadi sebuah premis. Dari premis, kemudian storyline atau treatment, kemudian menjadi skenario. Oke. Sebelum kita bicara tentang skenario lengkap yang ditulis, seperti format skenario untuk sinetron, itu kan kita sebetulnya punya tokoh utama dalam premis tadi. Tokoh utama itu memiliki goals atau memiliki tujuan. Jadi sederhananya skenario itu begini, Mbak atau Mas yang nanya. Tokoh A
ingin mencapai Tujuannya. sampai di Z, harus melalui rintangan B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, itu sampai Z. Sebenarnya sesederhana itu. Jadi, kalau karakter yang akan dibuat sebagai tokoh utama, itu dulu dikuatkan karakternya. Dari kekuatan karakter tokoh utama, dalam konteks yang sekarang teman-teman mau ngevlog dirinya sendiri, ya bikin karakter untuk dirinya sendiri. Misalnya, laki-laki suka adventure, bawa kemana-mana, bawa tustel, itu dibikin sendiri sebagai sebuah karakter. Bahkan ngevlog. Jadi kekuatan konten siapapun. Kalau teman-teman tahu, yang paling diminati adalah kekuatan atas karakternya. Karakternya dulu diciptakan, kemudian yang kedua diciptakan masalahnya. Kalau bikin cuma satu episode, ya dikuatkan episode itu. Tapi kalau mau stripping atau banyak beberapa kali nge-vlog, ya harus dibikinkan vlognya. Urut-urutan apa aja yang akan menjadi masalah, seperti udah Melvi katakan tadi. Sepakat bahasa Indonesia itu adalah panduan untuk menulis dalam deskripsinya. Tapi dialognya bisa aja ya bahasa apa aja gitu. Misalkan memang orang Jawa walaupun ya kepribe apa itu ngapak nggak apa-apa. Tapi dalam konteks dialek, nanti ada dialek dan segala macam. Ada juga kalau ada Melvi udah nggak bicara Padang, tapi logatnya masih Padang. Nggak apa-apa juga. Kalau dalam bahasa Sunda, dalam konteks tadi dibicarakan preman pensiun gitu ya Mas Eko, itu konsepnya adalah Sunda. Maka nggak mungkin dia, kalau orang Sunda kemudian logatnya Jawa, nggak mungkin. Maka dalam konteks sinetron, pemilihan talent itu menjadi bagian penting. Dari situlah kemudian kita akan membuat karakter dari masing-masing tokoh. Apakah tokohnya satu atau berkelompok atau beberapa orang. Dalam konteks konsep yang berkelompok, maka karakter masing-masing itu harus dikuatkan sesuai dengan kurikulum vitae-nya atau pribadinya. Dalam konteks yang tadi saya sebutkan, ide itu adalah personal. Mbak, Mas yang nanya, butuh apa sih dalam hitungan skenario yang nanti akan dibuat, yang ditawarkan kepada produser, itu memang pilihan kata menjadi penting. Kalau dalam bahasanya orang bahasa Indonesia sebutnya diksi, pilihan kata. Diksi ini penting. Jadi kalau misalnya diksinya itu menarik, pasti skenario-nya menarik. Contohnya begini, seandainya seseorang itu dalam konteks novel gitu ya, novel. Dialognya mungkin begini. Udah, jangan banyak nanya. Bikin aja. Konten itu karya. Kalau kelamaan nanya-nanya, keburu tua. Itu rima. Di belakangnya A semua. Tapi kalau nggak pakai skrip, pasti ngomongnya agak belepotan. Udah, buruan. Bikin konten aja nggak jadi-jadi. Oh, buruan an. Belakangnya nggak jadi-jadi I. Ntar tua ubanan. Tua A, ubanan an. Itulah yang disebut dengan diksi. Kenapa? Kalau nggak pakai skenario, nulisnya, take-nya waktu produksi pasti berantakan. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan memilih kata yang baik dan terstruktur. Kelemahan dari beberapa pemain atau pelaku di konten justru sekarang adalah kekuatan potensial. Kenapa? Dulu sampai sekarang udah Melvi masih nulis di televisi. Saya udah enggak. Dulu saya nulis televisi. Tapi dunia sekarang adalah dunia digital, Mas Eko. Ya. Tidak lagi didikte oleh produser. Produsernya adalah kalian sendiri.
Mau laku nggak apa-apa, nggak laku nggak apa-apa, ya udah Melvi ya. Jadi kalau misalnya konteksnya adalah televisi, maka konsep, premis, ide ditentukan oleh siapa? Oleh segmen market. Siapa yang menentukan segmen market? Pemasang iklan. Siapa yang menentukan siapa masang iklan? Biasanya perusahaan rating. Perusahaan rating nanti akan mendikte produser. Produser itu mewakili televisi akan, maka kalau lagi ada ide, misalnya ide hantu-hantuan, dulu semua televisi hantu-hantuan. Pada waktu komedi slapstick semua. Sekarang TikTok, semuanya main TikTok. Nah, itu karakternya produser. Di kesempatan digital YouTube dan medsos, produsernya nggak ada selain mereka sendiri. Itu kesempatan luar biasa. Gitu ya, udah Melvi ya? Ya, betul. Oke, ini Mas, ada pertanyaan untuk Mas Anto dan Mas Melvi. Kita ke Mas Anto dulu deh ya sekalian. Jadi dari Mas Doni Andrianto. Mas Doni Andrianto, izin tanya Bang, bagaimana mempersiapkan skrip atau skenario mengena pada target pemirsa? Tidak salah sasaran tujuan dialog. Misalnya, target pemirsa adalah anak-anak, tapi bahasa yang dipakai aktor anak justru lebih pantas untuk remaja. Nah, saya ini tanyain ke Mas Anto, karena Mas Anto pernah bikin untuk animasi. Jadi, bagaimana mempersiapkan skrip skenario mengena pada target pemirsa. Jadi mungkin boleh saya rangkum bahwa misalnya ada aktor anak kecil tapi bahasanya dewasa misalnya, mama, saya tidak akan sekolah lagi, atau bagaimana. Jadi tipsnya lah. Jadi kan Mas Santo pernah bikin di animasi. Jadi nggak bakalan ngira kalau misalnya teman-teman yang ada di sini mungkin nonton animasi, itu nggak semua yang bikin skripnya adalah anak kecil juga. Ya inilah model kayak Mas Santo dan udah Melvi yang bikin. Jadi saya pengen tanyakan ke Mas Santo gimana caranya. Oke, Mas Santo silakan. Oke, persis seperti yang disampaikan tadi oleh Mas siapa? Maaf. Doni Andrianto. Mas Doni itu sama persis apa yang disampaikan oleh Uda Melvi tentang riset. Bahwa riset itu tidak mesti dari buku atau apa, tapi perhatikan aja sekeliling kita. Kalau kita kemudian membuat dialog untuk animasi, kebetulan saya tim penulis dan kreatifnya di Entong RCTI yang karakternya adalah anak kelas 5 SD sampai kelas 6 SD, maka ya kita perhatikan, itulah riset. Jangan, Entong, walaupun suaranya kayak anak-anak, Entong, aku terlalu berpikir bagaimana caranya. Nggak begitu. Tapi anak-anak coba, gimana ya Tong? Kok susah banget ya nyuri mangganya Pak Haji ya? Entong, bagaimana caranya kita mencuri dengan struktur dan enggak gitu. Itu bukan karakter. Dialog, bukan karakter, benar. Udah menyampaikan kekuatannya karakter. Tidak berarti karakter itu dibangun atas beberapa hal. Satu, kita bicara tentang fisik, makanya ada talent. Yang kedua, kita bicara tentang wardrobe. Wardrobe itu penting. Kemudian yang ketiga, dialog. Dialog itu penting. Yang keempat, apa yang disampaikan pihak lain atau tandem karakter lain terhadap dia. Kalau Entong mah emang sukanya mainan yang di luar. Kalau main game dia nggak suka. Bukan nggak suka, itu kagak punya. Artinya orang lain bisa membicarakan tentang si karakter itu. Kalau kita membicarakan tentang kekuatan empat hal yang terkait dengan karakter. Artinya kita jangan salah memilih kalimat orang dewasa dengan dialog yang disampaikan secara anak-anak. Kekuatannya, balik lagi Mas Eko, riset wajib ain. Gitu Mas Eko. Oke, siap. Berarti bisa dikatakan memang untuk Mas Doni ya? Iya Mas Doni. Mas Doni
Mas Doni Ardianto bahwa harus mungkin bisa dikatakan peka terhadap lingkungan sendiri, mungkin bisa diaplikasikan yang paling dekat begitu ya Mas Santo ya. Jadi misalnya bagaimana cara ngomong anak kepada budenya atau kakaknya atau apa, itu mungkin bisa diaplikasikan bahasanya, lalu dibenerin ke tahap diksi. Iya, betul. Nah, pemilihan katanya. Jadi ini kan contohnya dia adalah yang dibilang adalah bahasa yang dipakai aktor anak justru lebih pantas untuk remaja. Jadi kan apakah berarti bisa dibilang bahwa lingkungan si penulis ini itu adalah memang anaknya ngomong seperti remaja. Saya bantu jawab boleh nggak? Boleh. Ya, jadi tugas berat seorang penulis justru di situ sebenarnya. Oke. Jadi tugas berat seorang penulis adalah bagaimana menampilkan skenario yang benar-benar sesuai dengan kenyataan aslinya gitu. Jadi kalau misalnya anak saya sekarang umur 3,5 tahun. Kalau saya nulis skenario dia minta beliin coklat, mungkin saya menulis begini, ayah, aku pengen makan coklat, beliin dong ya di minimarket gitu lah. Itu kalau saya nulis begitu, itu nggak pas sebenarnya. Karena dalam kehidupan nyata, anak saya kalau minta coklat, cuma bilang, ya, aku mau coklat. Sesimpel itu kan gitu. Jadi kadang-kadang penulis terlalu kaku mungkin ketika menulis dialognya gitu. Jadi atau misalnya gini, seorang suami ini lagi nulis misalnya, seorang suami misalnya Imran keluar dari kamar, melihat istrinya sedang duduk di ruang tamu. Lalu Imran berkata, Ma, bisa nggak bikinin aku kopi? Ini dalam skenario ya. Ya. Kalau kalimatnya seperti itu, ada nggak kira-kira di dunia nyata? Suami ngomong gitu ke istrinya? Nggak ada. Yang ada, suami keluar dari kamar, lihat istrinya lagi duduk ruang tamu, Ma, kopi. Ya kan? Suaminya langsung ke teras gitu loh. Jadi hal-hal yang kita membuat sebuah tulisan skrip itu serealistis mungkin gitu loh. Bagaimana reaksi tokoh ketika melihat istrinya sedang duduk sambil main handphone. Suami pasti langsung ngomong, Ma, kopi dong gitu loh. Terus suaminya keluar. Kira-kira seperti itu. Jadi itu saya bilang ada satu hal yang harus kita semua pahami, baik para penulis pemula ataupun penulis yang sudah bukan pemula, bahwa penulis bekerja sebelum semua yang lain-lain bekerja. Betul. Jadi dalam sebuah produksi, penulis adalah orang yang pertama kali menyentuh pekerjaan sebelum yang lain-lain mulai bekerja. Nah, maka tugas penulis itu sebenarnya sangat berat. Sebuah program tayangan, sebuah skenario film layar lebar, itu yang kebebanan pertama kali sangat berat itu ya penulisnya, penulis skenarionya gitu loh. Nggak ada yang lain gitu loh. Produser, para pemegang modal, sutradara itu nanti belakangan. Mereka cuma memberikan ide. Ini premisnya begini, Mas Melvi. Coba tulis, coba. Kira-kira seperti itu. Tanggung jawab seorang penulis itu seperti itu. Mereka tidak akan mengarahkan, Mas Melvi tokonya ini loh ya, lokasinya ini loh. Enggak didiktekan seperti itu. Enggak disuapin kayak gitu. Kita cuma dikasih. Ini contoh. Kemarin ada orang kontak saya, Mas, bikin ini dong, bikin tayangan 10 menit dong gitu. Temanya apa Bang? Ini tentang para pekerja. Itu doang. Tentang para kelas pekerja di Jakarta. Terus settingnya mana Bang? Udah, kamu pikirin sendiri. Orang-orangnya gimana Bang? Kamu pikirin sendiri. Kayaknya seperti itu Mas Eko gitu. Jadi iya. Betul. Jadi ketika kita, maksudnya begitu kita menjeplongi dunia penulisan skenario, dunia penulisan konten seperti ini, seperti Mas Santo bilang, kalau kita
kaitannya dengan industri gitu ya, dengan pemegang modal, tugas kita tuh nggak gampang sebenarnya. Jadi begitu kita dapat premis, kita mulai berpikir sendiri. Dan cerita mau diapain nih gitu loh. Karakternya siapa aja, itu adalah tugas pertama seorang penulis gitu. Jadi hal-hal seperti dialog segala macam itu memang kembali lagi ke riset sebenarnya. Bagaimana kita membuat sebuah skrip naskah yang benar-benar nanti begitu dibaca sama talent karakter di lapangan pada saat syuting itu benar-benar real gitu. Kalau enggak seperti anak saya tadi minta coklat, ya aku minta coklat beliin ke minimarket dong, kan nggak akan seperti itu di dunia nyata gitu. Saya Anak-anak tambahin pasti, ya silakan Mas Santo. Enggak, saya tambahin ini kaitannya tadi itu pertanyaan Mas Doni itu bahasa Indonesia atau siapapun yang tadi nanya itu bahasa Indonesia yang seperti apa. Dalam kaitannya udah Melvi tadi itu saya ingin nambahin udah gini. Jadi pada waktu si suami keluar dia bilang, "Ma, tolong buatkan saya kopi." Oke. Itu aja kemudian tidak real. Dalam konteks kalau dia orang Jawa, orang Indonesia yang sudah punya istri. Kedua, kaitannya, bikinkan saya kopi. Apakah betul? Mah, bikinin kopi dong. Mungkin kalimat itu. Bikinkan dengan bikinin. Dalam konteks film animasi, ini berbahaya. Kenapa? Karena membuat seseorang karakter anak-anak dengan dialog orang dewasa, tapi vokalnya tetap anak-anak. Gitu ya, udah Melvia? Iya. Tapi kelanjutan kesalahannya adalah pada waktu kita bicara audiovisual, sudah istrinya naruh kopi, kemudian dia bilang, enak kopinya. Udah tahu dari tadi kita dialog kopi, nggak usah pakai enak kopinya. Enak. Atau bahkan cuma ngangguk atau senyum atau apa. Ekspresi. Hal ini betul, udah Melvi, yang sering terjadi adalah kita over memberikan dialog itu over. Maka bahasa Indonesia sebetulnya adalah dalam konteks skenario adalah bahasa yang simpel. Boleh nggak Mas Doni saya memberi contoh dialog? Ya udah Melvi minta izin ya. Ya silakan Mas Anto. Contohnya begini. Kalau misalnya saya tadi tulis dialognya begini. Udah. Belum. Kenapa? Susah. Dasar. Biarin. Ini sirik. Buruan. Entar. Gantian. Gue juga kebelet. Itu bahasa Indonesia yang efektif. Maksud saya hanya memberi contoh bahwa nggak harus misalnya udah selesai apa belum. Harus begitu. Benar nggak udah Melvi? Benar. Seringkali dalam konteks kita bahasa Indonesia dalam itu membuat kalimat menjadi tidak realistis, tidak real dalam konteks ingin dialog itu berpanjang-panjang. Mas Dodi dan teman-teman semua bahwa riset dalam kehidupan sehari-hari itu harus kuat. Misalkan, apakah ada orang bicara dalam konteks suami istri? Mah, aku bikinin kopi. Soalnya aku 15 menit lagi siap-siap mau mandi. Habis mandi aku mau ke kantor. Biasanya nggak gitu. Biasanya gini. Mah, bikin kopi. Kalimat berikutnya adalah jawaban istri ya. Ya, bentar. Mah, 15 menit lagi aku ke kantor. Ya udah, mandi dulu sana. Jadi tektok, gak ada kalimat yang panjang lebar kalau dalam konteks nulis itu setengah halaman dia sendiri dialognya. Ya ini pengalaman ya, karena mungkin udah Melvi sama saya bukan jurusan jurnalistik ya udah Melvi. Ini kan katanya tadi Mas Eko kan janjinya ngobrol santai ya Mas ya, ngobrol bareng. Tidak dalam konteks definisi ya udah Melvi. Betul. Tapi praktek di lapangan. Praktek aja. Betul. Prakteknya jangan-jangan kebanyakan orang pengen nulis dialog yang berpanjang-panjang. Pertanyaan saya, apakah bahasa Indonesia tidak memiliki kekuatan dalam hal menjelaskan? Kalau dalam bahasa diksi, jatuh dari atas ke bawah, itu macam-macam. Ada yang turun, jatuh, nyungsep, delosor. Ada, itu banyak diksinya. Pindah dari satu tempat ke tempat lain, itu diksinya banyak. Ada yang lari, jalan, merangkak, merosot, ngesot, segala macam. Itu diksi.
kekuatan diksi inilah yang dimaksud dengan Uda Melvi untuk memperkuat apa? Balik lagi, ujungnya karakter. Anak yang mau ngevlog, kalau karakternya nggak kuat, kebanyakan ngomong, mungkin ada yang suka, tapi ada juga yang nggak suka, tergantung karakter apa yang mau diciptakan. Gitu ya Uda Melvi ya tambahan. Benar. Oke. Ini ada pertanyaan lagi sebenarnya Mas dari Doni Andrianto, cuman kita lengkap dulu ya Mas Doni. Ada beberapa pertanyaan lagi, banyak nih Mas Anto dan Uda Melvi. Iya. Ke Uda Melvi ya. Ya. Jadi dari Yellow Rose, Mbak Yellow Rose. Jadi dia mempertanyakan, dia itu seorang mahasiswa. Dia pengen bertanya bahwa bagaimana caranya bagaimana caranya Uda Melvi mendapatkan ide selain riset dan bertanya kepada masyarakat sekitar Borobudur untuk membuat naskah. Karena jujur saya sendiri selalu dapat ide kalau sedang galau saja. Saat senang tidak bisa mendapat ide membuat naskah. Terima kasih. Ya. Riset juga tadi kan kalau yang sudah dijelaskan Mas Anto dan juga saya tambahkan tadi, riset kan bisa riset langsung ya, benar riset misalnya kita mau mengulik kehidupan dunia pelacuran di mana gitu, kita pasti riset ke situ. Atau yang riset tidak langsung seperti memerhatikan cara anak kecil ngomong, itu sebuah riset juga. Tapi ada satu riset yang menyenangkan sebenarnya buat seorang penulis. Penulis itu harus banyak nonton. Ya. Kalau kaitannya dengan Borobudur, kalau Borobudur mungkin agak spesifik ya. Waktu itu kenapa saya harus ngobrol sama orang pasar, karena saya pengen tahu latar belakang kehidupan para pedagang di sekitar Borobudur seperti apa, mereka berapa omsetnya per hari, kesulitan mereka apa, terus bagaimana cara mereka menawarkan cenderamata kepada para turis gitu. Itu kan riset yang memang sengaja saya lakukan biar mendapatkan informasi yang tepat, apa sih yang terjadi di lokasi yang nanti akan saya tulis. Tapi ya kalau riset-riset yang lain ada sekarang itu semacam idiom ya dari teman-teman filmmaker itu, semakin banyak nonton tuh semakin pintar gitu. Jadi kita kalau misalnya saya ingin menulis tema misalnya tema para preman, itu saya pasti sedikit banyak harus nonton juga tayangan-tayangan tentang preman gitu loh, film-film yang mengangkat tema tentang preman gitu loh. Jadi selain riset langsung, riset ringan sehari-hari, kita juga bisa mencari referensi dengan tontonan. Misalnya dulu Mas Anto, sebelum saya kan juga ikut proyeknya Mas Anto dulu ya Mas Anto ya. Nah, dulu saya nulis untuk Mas Anto tuh sama Mas Anto Petualangan Kiko yang di RCTI. Itu kan Mas Anto bilang, kamu nonton film kartun aja yang banyak biar dapat feel-nya, karena selama ini saya nggak pernah nulis kartun anak-anak animasi. Tentu saja konsepnya berbeda dengan skenario sitkom yang udah saya jamanin sekian tahun gitu loh. Karena konteksnya juga berbeda, medianya juga berbeda kan gitu loh. Jadi memang salah satu saran Mas Anto, udah kamu nonton aja film kartun yang banyak di TV gitu loh, biar dapat ininya. Karena kalau untuk anak-anak, pertama mungkin ya pacing harus cepat. Kalau pacing adegan lambat, anak-anak kabur dari TV, nggak menarik gitu. Ganti channel. Nah ini kan kaitan dengan industri. Ya. Jadi sebenarnya banyak sekali faktor yang mempengaruhi sebuah tulisan. Seperti Mas Anto tadi bilang, kalau dialog kita panjang-panjang, nanti kalau dieksekusi di lapangan dan jadi sebuah tayangan, nggak mungkin penonton cuma dengerin dialog 30 detik dari orang yang sama, pasti kabur. Ya nggak Mas Anto? Iya. Oh, ini nggak menarik. Nggak menarik nih, orang yang ngomong kayak lagi seminar gitu. Ya udah, ngantuk, pindah channel. Itu kan merugikan stasiun TV sebagai
Atau nggak jadi subscribe, nggak jadi subscribe. Nggak jadi Ya. kalau di konten YouTube itu, YouTube gitu. ya gitu. Oke, oke. Kita ambil contoh ini yang sangat mutakhir ya. Mas Eko nonton Preman Pensiun nggak? Ya, nonton. Ya, itu kan cepat ya. Adegan telepon cuma 2 detik, pindah lagi adegan ke yang lain. Telepon 2 detik, pindah lagi. Itu sebenarnya salah satu trik dari penulis, kreatornya, untuk menarik penonton biar betah gitu loh. Ini apalagi setelah ini? Apalagi sih setelah ini gitu loh. Jadi kalau kita bikin dialognya berpanjang-panjang, tidak menarik, tidak bergerak, ya udah. Belum sampai di syuting tuh naskah kita udah dibabat duluan ya Mas Anto ya. Naskah kita pasti nggak lolos duluan. Kalau nulis kayak gitu pasti nggak lolos gitu loh. Ya, udah saya tambahin Mas Eko. Ya. Kaitannya tadi dengan konsep animasi. Ya. Kalau mau membuat animasi atau kita bicara tentang film kartun, maka sebetulnya karena itu pengadeganannya tidak oleh manusia, tidak real manusia. Maksudnya kita bisa membuat dialog sambil jalan di atas seutas tali. Jembatan yang sangat lebar. Karena mau gimana pun juga, film animasi mau lompat, tinggi, segala macam, jatuh, itu nggak mati, nggak itu logika animasi. Jadi pada saat saya ingat salah satu adegannya yang Tom and Jerry mau digebukin berapa kali gitu, itu nggak apa-apa. Dalam konteks animasi itu dalam frame anak-anak, teman-teman penonton adalah frame animasi, berbeda dengan frame kalau itu adalah sinetron atau sitcom. Jadi pada saat kita bicara tentang animasi, maka seperti udah Melvi bilang, cara proses penulisannya, struktur berpikirnya adalah berpikir animasi. Jangan membuat animasi tapi mau ngetok pintu aja jalan dulu setengah menit, 30 detik itu durasi. Tok tok tok. Enggak, animasi adalah hai, apa? Aku mau masuk. Tidak boleh. Aku mau masuk, tidak boleh. Aku mau masuk, tidak boleh. Kamu bagaimana? Enggak begitu. Bukan kayak sinetron, teman-teman. Bukan teman-teman ya. Maksudnya beberapa orang melakukan adegan yang jalan dulu. Jalan, tiba-tiba ketok, tangannya tok, 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 segala macam. Itu di animasi. Membutuhkan durasi, dan durasinya itu mahal. Karena hitungannya adalah frame per second. Gitu ya, Mas Fi ya? Harus digambar itu Mas ya. Harus digambar. Dan kalau satu detiknya itu 25 gambar, 25 pergerakan. Ya, bayangkan kalau itu 2D yang digambar tangan, bukan pakai program, itu 25 gambar untuk bergerak begitu saja, ngetok pintu aja gitu. Hal-hal seperti ini Mas Eko, kaitannya dengan tadi pertanyaan adalah bagaimana kita membuat frame berpikir kita akan menulis apa, siapa karakternya, apa platform medianya, itu penting. Begitu ya? Ya. Oke, siap. Ini boleh lanjut lagi pertanyaannya, Mas Santo dan udah Melvi? Ya, silakan Mas Eko. Boleh. Ini banyak nih yang nanya. Jadi dari Mbak Kinanti, ya Mbak Kinanti. Dia pengen bertanya nih Mas, sebenarnya udah masuk ke ranah dunia produksi sebenarnya. Gimana sih misalnya naskah yang sudah dibuat komprehensif dan riset jelas, tetapi berbenturan sama kehendak sutradara? Karena saya pernah ada problem dengan sutradara terkait ketidakinginan beliau untuk mengikuti latar sesuai naskah. Apa harus direvisi naskahnya atau bagaimana? Nah, ini sebenarnya ceritanya sama lah sama kru-kru yang nyata di lapangan ya Mas Santo dan udah Saya juga sempat merasakan itu. Jadi mungkin Mbak Kinanti ini minta tips harusnya gimana? Apakah harus dirubah? Misalnya sutradara, saya nggak mau nih latarnya ini nih berkenaan dengan Mas Santo bahwa penulis itu jembatannya produser. Ya. Jadi misalnya sutradara, saya nggak mau nih latar belakang ini nih
Loh, ini kan di skrip ini kan latar belakangnya laut, kenapa harus dipindah ke hutan? Kalau ke hutan berarti saya harus rubah lagi. Nah, mungkin Mbak Kinanti ini lebih baik saya harus bagaimana lah. Terima kasih. Kayak gitu. Boleh silakan ke aku dulu. Ya, Mas Anto dulu, boleh. Ya, silakan Mas Anto. Mbak Kinanti. Mbak Kinanti, tips saya 2K. Komunikasi dan kopi. Dan itu aja. Satu lagi Mas, koneksi. Ya. Oh iya. Ya. Kalau saya itu adalah kepentingan program, kepentingan project, kepentingan film, kepentingan karya. Jadi nggak ada yang kita itu kekeh merekeh untuk mempertahankan. Kalau logikanya benar kita segala macam ya dialog aja. Yang nyantai, yang nyaman komunikasinya. Makanya saya bilang kedua kopi itu membuat rileks untuk diskusi. Hubungan baik, komunikasi, obrolan segala macam. Biasanya bisa menyatukan perbedaan-perbedaan di lapangan. Maka kekuatannya penulis skenario sebetulnya dalam konteks tadi saya bilang menjembatani. Karena kepentingan produser dengan uang, investasi, dan kemudian produksi. Misalnya harusnya nggak terlalu penting, tapi minta di mall. Dengan syuting di mall, izinnya susah. Bayarnya mahal, tapi nggak lucu juga. Gitu, itu dikomunikasikan saja. Harus di laut. Oke, lautnya memang harus kita lakukan di Manado, Bunaken. Tapi gambarnya nggak penting karena misalnya underwater ya sudah di Pulau Seribu saja, nggak usah itu karena budget. Kepentingan seperti itu pasti kita alami sebagai penulis skenario. Belum lagi kalau tadi itu misalnya Mbak Kinanti ditanya, tolong dong bikinin kondisi sekarang ini new normal tentang masyarakat yang paham tentang new normal. Masyarakat mana? Bawah, atas, bawah. Ya pikirin sendiri seperti udah Melvi dapat order tadi itu gak gampang Mbak kalau kita tidak mampu mengkomunikasikannya dengan baik. Tapi maksud saya kuncinya adalah komunikasi dan kemudian kedekatan dengan konsepnya tadi. Dengan latar belakang kita yang kita sudah punya, riset, mengembangkan karakter segala macam, maka apa yang dimau oleh produser untuk dieksekusi secara efektif, efisien oleh sutradara nanti sebagai sebuah karya, jembatannya itu adalah penulis skenario. Penulis skenario itu di mana? Dalam dua tebing, sutradara ada di kiri, kemudian produser di kanan. Produser di kanan. Penulis skenario di mana? Di tengah, Mbak. Tidur, mereka nanti lewat, tidur gitu ya. Makanya sengsara, nggak terkenal. Kadang-kadang bayarannya telat. Wah. Curhat. Tambahkan boleh nggak Mas Anto? Iya, silakan. Izinnya Mas Eko nambahin ya. Jadi dalam proses produksi sebuah tayangan, misalnya sebuah film, pengalaman saya, naskah itu pasti nggak selesai dalam satu draft. Pasti akan ada draft 2, draft 3. Bahkan saya dengar beberapa teman itu sampai draft 15 gitu lah. Jadi naskah itu dirombak 15 kali. Jadi Mbak Kinanti kalau misalnya sudah terjun ke dunia industri ini mungkin sudah mulai paham ya. Penulis itu seperti Mas Anto bilang harus ngikutin omongan produser karena mungkin terkait dengan budget. Kalau untuk harus mengikuti sutradara karena terkait dengan konsep karyanya, hasil karyanya nanti akan seperti apa, itu kaitannya dengan sutradara. Kalau produser biasanya lebih terkait kepada misalnya budget yang terlalu mahal, bayaran artis yang terlalu tinggi segala macam. Itu hal yang sangat biasa kalau menurut saya gitu. Jadi Mbak Kinanti lewatin aja. Jadi memang harus komunikasi dengan sutradaranya. Kalau sutradara minta dia tidak
cocok dengan latar yang Mbak Kinanti tulis ya dikomunikasikan aja mereka beliau pengennya apa gitu lah. Seperti itu. Ya, Mas Eko, kira-kira seperti itu, Mas. Ya. Terima kasih. Jadi nanti ini saya rangkum aja mungkin yang tadi pertanyaan memang kondisinya adalah di lapangan seperti itulah ya di produksi bahwa memang harus saling koordinasi antara segitiga tadi antara sutradara, produser dan penulis skenario. Bahkan tidak memungkinkan untuk revisi beberapa kali. Jadi memang ini berkaitan sama pertanyaan-pertanyaan yang hampir mirip. Jadi masuk ke ranah produksi bahwa apakah harus dirubah atau kekeh. Jadi kalau misalnya kekeh dengan idealis lah, ini berbicara idealis berarti ya Mas Anto dan Bunda. Iya. Ya silakan yang seperti Mas Anto bilang, sutradaranya Eko, penulisnya penulis Eko. Naskahnya Mas Eko, yang nonton juga Mas Eko. Iya, kayak gitu jangan. Jadi harus mengendorkan ideologi sebenarnya Pak Ude ya. Apalagi gini Mas Eko, jadi saya tambahin dikit misalnya nih, soal misalnya stripping ya, naskah stripping. Mas Anto sangat pengalaman stripping. Apa yang terjadi di stripping itu ya bisa kita sebut berdarah-darah ya Mas Anto ya. Ini contohnya nih, naskah syuting besok pagi nih, Mas Eko. Ya. Ini saya udah nulis nih, draft 1. Dibaca sama produser, oh ini enggak, ini direvisi, dibaca sama sutradara nih, ganti, revisi draft 2. Udah siang tuh. Nanti draft 3-nya udah sore, draft 4 udah malam. Itu draft 5 bisa sampai jam 1 malam untuk syuting besok pagi. Penulis dalam hal ini harus melakukan itu gitu, karena ini seperti Mas Anto bilang tadi, ini untuk konsep karya yang sebaik mungkin. Kita pasti akan mencari yang terbaik gitu loh. Direvisi, diobrak-abrik istilahnya, naskah kita ditrim, dipotong, adegan yang nggak diambil, padahal udah nulis mikirnya udah berjam-jam, satu adegan berjam-jam, tapi tiba-tiba nanti di-delete gitu, itu biasa. Hal seperti itu biasa. Terus setelah draftnya itu final, itu sudah jam 12, kita udah lelah, besok pagi syuting, di lokasi syuting, tokoh utamanya nggak datang. Ganti lagi. Itu sering kejadian. Di last minute itu misalnya, last minute tim kreatif nelpon penulis, Mas Melvi, maaf nih, tokoh A tuh sakit Mas, ganti adegan Mas. Mumpung adegannya cuma 3 scene, tapi kalau dari 1 sampai bawah, itu ubah naskah. Seperti itu kira-kira. Jadi pesannya udah Melvi adalah maksudnya jangan punya mental kalau mau memilih jadi penulis dalam sebuah proses produksi, jangan memiliki mental yang gampang menyerah. Artinya itu juga bagian dari kekaryaan untuk sebuah kesatuan produksi. Dalam konteks yang sekarang teman-teman mau bikin vlog atau kontennya sendiri, dialog atau konflik kepentingan, konflik interest seperti itu mungkin tidak terjadi. Maka kalau sudah memulai memilih profesi menjadi penulis, ya resiko-resiko skill untuk bahasa, penulisan, sering nonton segala macam itu oke. Tapi yang harus disiapkan pertama kali adalah mental. Gitu ya udah Melvi ya? Iya benar. Jadi mental kita tuh mental apa ya? Harus siap dibabat gitu loh. Jadi memang harus siap kerja keras. Karena yang akan kita produksi itu akan ditonton oleh jutaan orang kalau untuk sinetron ya. Akan ditonton oleh jutaan orang, kalau untuk film mungkin ratusan ribu orang, puluhan ribu orang, dan memang posisi sutradara dan produser itu memang penting untuk menjaga kualitas naskah kita. Jadi itu hal yang lumrah, hal yang harus kita berdamai sejak awal sebelum kita menerima sebuah pekerjaan penulisan skenario film atau produksi gitu. Jadi
itu sebuah kelaziman, naskah dibabat, revisi lagi, bahkan mungkin ganti tema cerita bisa jadi gitu loh. Dalam Bisa sebuah jadi. proses benar-benar berubah di draft 1 yang main siapa tuh draft 3 udah bisa berubah sama sekali, bisa jadi. Seperti itu. Oke. Oke, Mas Eko. Siap. Nah, jadi udah Melvi dan Mas Anto, jadi ada sebenarnya udah banyak nih pertanyaan nih ya, apa dari teman-teman. Nanti kita akan bahas sebenarnya juga akan ada yang nanya sebenarnya nih sama Mas Melvi dan Mas Anto. Mas Melvi komunitas PH-nya apa, Mas Anto ya sama-sama. Jadi udah Melvi komunitasnya di mana? Kalau misal ada yang mau gabung atau mau tanya-tanya, kalau di sini kan kita Limitless bekerja sama sama DigiClass. DigiClass itu kelas digital. Jadi Mas Anto, jadi ada teman-teman saya mau ngobrol dong sama Mas Anto. Ada yang Mas, ayo udah kita ngopi bareng sama Mas Anto. Nah itu harus kemana, harus ke komunitas apa, karena nggak banyak yang tahu kalau Mas Melvi dan Mas Anto ini penulis yang sering kita tonton, bahkan emak saya nonton nih, saya baru lihat ini penulisnya. Iya. Ya coba mau ketemu Mas Anto di mana sama udah Melvi, Melvi deh. Jangankan itu Mas, jangankan teman jauh ya, tetangga sendiri nggak tahu saya penulis kadang-kadang. Nah itu dia. Ini Pak Melvi pagi di rumah, siang di rumah, sore di rumah, lebaran pun di rumah. Ngapain? Ternyata penulis gitu loh. Jadi kalau soal komunitas, saya menyarankan banyak komunitas penulis yang bergerak di luar sana, yang berkumpul, yang berdiskusi ya. Itu banyak sekali. Jadi nggak usah saya sebutkan, silakan aja cari di Google atau di Instagram juga banyak komunitasnya. Ada komunitas yang bergerak, ada yang enggak. Tapi saya sarankan semuanya tergantung dan dimulai dari diri sendiri. Kalau keinginannya teman-teman saat ini belum menulis skenario dan pengen berkecimpung di dunia penulisan skenario, pelan-pelan mungkin mulai baca buku ya Mas Anto ya. Ya. Baca buku tentang penulisan, ya kalau misalnya langsung spesifik mau nulis skenario ya baca buku tentang penulisan skenario, banyak sekali bukunya, baik yang dari luar negeri berbahasa Inggris ataupun berbahasa Indonesia sudah sangat banyak gitu. Tapi jangan beli bajakan ya, beli yang asli ya. Ini kalau pesan. Kalau saya ingetin Mas Melvi, saya cuma ngingetin, Mas Melvi itu mau ngomong bahwa komunitasnya di beberapa tempat itu dia sungkan, karena tidak enak. Itu nggak enak. Nanti lewat Mas Eko atau teman-teman di Limitless itu ya, bisa ngobrol tanya aja. Oke, bisa di DM, di DM. Ya. Kalau saya Mas Eko menyarankan teman-teman, saya dan udah Melvi ini tergabung dalam DigiClass.tv, sebuah lembaga kursus online yang terkait dengan konten kreator. Ini konsepnya adalah mulai dari PKBM atau Sekolah Kesetaraan dengan vokasi sebagai konten kreator dengan platform YouTube, Instagram, medsos lah. Dari mulai belajar menulis skenario, fotografi, penyutradaraan, dan segala macam, itu di DigiClass TV. Tulisannya DigiClass.tv. Sebagai inisiator kegiatan ini ya Mas Eko ya, sama Limitless kan. Ya, Limitless. Di situ nanti ada video bagaimana cara belajar menulis skenario, produksi, segala macam. Salah satu pengajarnya adalah udah Melvi. Saya juga ngajar di situ, bisa juga konsepnya belajar berdasarkan konsep daring atau online, tapi sesekali kita ketemuan boleh juga. Tapi lihat dulu DigiClass.tv.tv-nya itu dilihat dulu. Kalau yang lain-lain, kalau mau disebutin dari mulai di Padang, kemudian banyak sekali komunitasnya. Ya, udah Melvi itu dulu waktu di Padang terdampar di Tanjung Priok, komunitas guru pelabuhan, itu banyak banget. Gitu. Banyak ya. Banyak ya memang.
Iya, tapi kalau diceritakan yang terkait dengan penulisan skenario terlalu banyak udah Melvi ya. Iya, iya, banyak. Gitu, Mas Eko. Ini mungkin nanti teman-teman bisa di-share, jadi nanti boleh cek-cek atau DM di Instagram Limitless Thing atau digiclass.tv, atau boleh di-share apa Instagramnya sama Facebook Mas Anto dan Uda Melvi, biar Ya, nggak oke. share nomor telepon, boleh disebutin aja Instagram dan Facebooknya mungkin. Kalau Anto? saya lewat Digiclass TV aja, karena kalau saya itu ada Instagramnya juga, ada medsosnya juga. Maksud saya komunitas itu akan terarah kepada proses belajar menulis skenario. Pasti akan dijawab, nyantai aja, karena ini benar-benar niatan untuk belajar. Nah, oke. Nah, ini Gitu, ada juga Mas Eko. apa Mulyati Umar, Mbak atau Kakak ya. Jadi dia baru nulis skrip Lenong Legenda di MNC TV. Oh iya, udah cakep itu. Nah, Mbak Mulyati Umar ya, benar-benar ya. ya, jadi udah Melvi, Facebooknya Melvi Yendra. Oh, Mbak Mulyati ini teman saya di Facebook nih, gampang itu, gampang. Nah, ya udah, silakan nanti dia mau nanya gabung komunitasnya. Silakan Ya, nanti DM-an siap. lebih lanjut ngopi-ngopinya. Jadi ini mungkin ada sedikit udah, karena kita terbatas waktunya, udah denger sedikit ajan ngaji kali ya Mas. Mungkin saya rangkum sedikit kali ya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah bagaimana kekuatan konten kekuatan skrip dalam konten. Jadi udah dibahas bahwa pertama yang harus dilakukan adalah riset untuk menentukan premis harus bagaimana, lalu dilanjut ke turunan pemilihan diksi salah satunya, tentu juga karakter yang dibangun, lalu kemudian jadi ada yang chat juga sebenarnya yang bikin saya nanti bertanya-tanya. Jadi kalau kita penulis skenario atau Mas Santo dan Uda Melvi penulis skenario itu bisa riset berbulan-bulan, jangan khawatir katanya. Karena skenario proklamasi cuma ditulis 7 jam sebelum disampaikan. Benar itu. Ya, karena penulisnya memang punya wawasan yang luar biasa. Kita salut sama pendiri bangsa ini. Luar biasa mereka. Iya, jadi intinya jangan takut untuk memulai untuk menulis apapun. Jadi mungkin angkatan saya atau angkatan yang sebaya saya mungkin dulu ada yang namanya diary, buku harian. Yang ada kuncinya, Mas. Iya. Itu buku harian, itu adalah salah satu trigger bagaimana kita secara sadar untuk mengingat pengalaman yang akan ditulis. Mungkin buat teman-teman sekarang, siapkanlah note apa di handphone atau di note buku kecil lah. Kadang-kadang kan kalau lucu nih, upload foto Instagram, tapi tidak terekam dalam tulisan. Jadi kalau dulu saya belajar, semakin banyak nulis, semakin banyak cerita, itu kan semakin dalam ilmunya. Bahkan kalau ngaji pun kita harus diajarin jam 4 subuh untuk biar masuk pelajaran-pelajarannya. Ya, jadi untuk sekarang buat teman-teman banyakin baca, banyakin nonton, kayak udah Melvi bilang, banyakin nonton, banyakin baca, dan banyakin nulis apapun itu. Sebenarnya pengalaman kita sehari, misalnya nulisnya mungkin pakai bahasa sehari-hari ya. Anjir, hari ini gua ketemu tukang ojek yang ngomongnya diulang 3 kali. Iya, kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi memang ini sebenarnya adalah melatih untuk jadi untuk teman-teman yang akan memulai menulis skrip dan baru memulai skrip. Kalau yang udah menulis skrip itu nanti ngopi-ngopi bareng aja sama Mas Santo sama Mas Melvi. Siap. Kita produksi bareng. Iya. Yang ngedanain Limitless. Iya. Kita tinggal nulis ya Mas Santo ya. Tinggal nulis. Tinggal produksi ya.
dananya aja siap, nggak punya siap. gitu ya. Siap. Jadi untuk ini apa untuk teman-teman nanti tinggal tunggu apa namanya untuk selanjutnya kalau yang penasaran. Jadi kita ini bikin yang paling belakang, yang paling berdarah-darah dulu, yang praproduksi dulu kita bahas, penulis skenario. Nanti nextnya kita akan berbicara tentang penyutradaraan, tentunya dengan narasumber yang berbeda atau praktisi yang sesuai dengan pekerjaannya, sutradara, kamera. Jadi nextnya itu mudah-mudahan kita akan bareng sama Mas Iip ya. Iip S. Hanan. Iip S. Hanan itu nextnya. Wah, keren itu, keren. Jadi salah satu sutradara ya produksi persinetronan dan perfilman nanti. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang di sini coba share dan cek aja IG-nya Limitless Thing di gclass.tv atau bisa DM ke Mas Anto atau udah Melvin. Siap. Jadi mohon maaf ini untuk teman-teman, jadi udah ada kedengaran ngaji-ngaji akhirnya harus kita akhiri. Jadi jangan lupa ya dicatat ya. Oke, terima kasih Mas Doni, Mbak Kinati, Mas Iro, Mas Dedi Irawan, Mbak Mauliati Umar, Mas Daniel, Muhammad Naufal, Liza Sandra dan Mutiara Nadia dan lain-lain. Jadi kalau mau lanjut silakan DM ke Mas Anto, Mas Yendra, cek Limitless Thing, cek di gclass.tv, silakan DM atau memang ini di-share di YouTube, nanti boleh dicek kalau yang kurang-kurang. Boleh nanti nanya lagi, boleh di DM karena kita udah waktunya terbatas. Kita akhiri dulu. Sekian dan terima kasih ilmunya. Bahwa sekali lagi saya tekankan ya, udah Melvin Mas Anto, harus banyak-banyak riset dan jangan takut untuk nulis apapun itu. Betul. Yang penting nulis dulu. Siap. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, mohon maaf lahir batin serta semua yang kita kalau ada khilaf-khilaf gitu, Mas Eko dan semua teman-teman ya. Siap, sama-sama Mas Anto. Makasih Mas Eko ya, Mas Anto ya, makasih ya. Ya, sama-sama, makasih udah Melvin. Salam buat teman-teman ngobar semua. Siap. Ya. Oke. Untuk teman-teman yang nanti ditonton di YouTube, nextnya coba cek link YouTube-nya Limitless Thing Event Organizer. Jadi kalau ada yang mau ulang-ulang atau yang gangguan sinyal atau apa bisa di komen di YouTube itu di Limitless Thing Event Organizer. Jadi untuk nextnya kita akan mudah-mudahan akan mengundang narasumber yang memang ahli atau praktisi di dalamnya. Jadi bisa kita undang Mas Iip, ada Mbak ini. Jadi kita ngomongin tentang penyutradaraan, terus bagaimana promo setelah, jadi urut-urutannya kita penulis skenario, terus mungkin nanti pemilihan karakter yang penting. Jadi kita harus pilih apa, bagaimana ciri-cirinya, fungsinya, apa sebuah karakter dalam sebuah konten. Jadi jangan lupa boleh di follow, di subscribe itu YouTube-nya Limitless Thing di gclass.tv atau langsung mumpung ini khusus langsung DM aja Mas Anto dan udah Melvi. Jadi jangan lupa nulis, baca, dan nonton film. Oke, dicatat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.